gejala kerusakan gitu ya. Makanya saya di sini sudah kasih lihat ada flywheel, kemudian ada kanvas kopling, ada deck group, sama ada deck laher. Jadi saya akan bikin susunannya dulu ya. Ini tuh kalau misalnya kita turunin transmisinya ya, kita turunin gearboxnya, maka di sini akan ketemu namanya roda gila ya, betul, gigi gendeng atau flywheel ini ya teman-teman ya. Nah kemudian dia kan ini terpasang langsung dijepit ke krek as ya, krek as belakang, nempel kan. Nah setelah itu dia susunannya kanvas kopling begini. Perhatikan di sini, ini harus rata ya teman-teman ya, karena kalau ini dia tidak rata, mobil itu bisa bergetar pada saat dimana kita kopling tanggung ya. Jadi masuk injak kopling, masuk gigi satu, mau lepas kopling tanggung sama digas itu mobil bergetar. Itu karena di sininya nggak rata flywheelnya, sama deck groupnya nggak rata. Nah kemudian dia susunannya gini, habis flywheel kemudian kanvas kopling. Setelah itu dia dicepit dengan ini ya, deck group. Nah kira-kira seperti ini. Lalu nanti ini pada saat terpasang, disinilah nanti dipasang. Nah deck lahernya, ini deck laher teman-teman. Tapi ini dipasangnya di garpu ya, jadi di garpu pada transmisi dia masuk begini, nanti ini terhubung dengan transmisi langsung. Jadi nanti pada saat kita menekan pedal kopling ini bergerak maju sambil muter, jadi dia maju muter. Nah untuk dorong si per ini kan, jadi kurang lebih beginilah kalau sudah terpasang. Kemudian di sini kan ada garpunya nih, di sini nanti dia mainkan gini, kayak tadi saya bilang, dia maju, mundur, maju, neken. Saat kita mulai menginjak pedal kopling timbul suara kasar atau suara aneh ya. Jadi saat menginjak kopling aja ya, itu karena deck laher ini ya, namanya juga deck laher ya. Di sini tuh ada, di dalam ini ada laher ya, kemudian ada pelumasnya. Jadi kalau pelumasnya sudah sampai nggak ada, maka yang terjadi dia gini teman-teman. Ini ya, dengar nggak suaranya? Nah gitu ya. Nah jadi yang menimbulkan suara kasar pada saat kita ngopling itu dari sini teman-teman. Nah sekarang teman-teman kita akan coba menganalisa ya. Jadi apa sih yang mengakibatkan ya, atau apa sih penyebabnya sampai si deck laher ini cepat rusak gitu. Misalnya nih kita baru ganti setahun, tiba-tiba rusak lagi, bunyi lagi ya. Itu disebabkan karena pada saat penyetelan kopling itu terlalu tinggi teman-teman. Jadi saya contohkan begini ya, ini dia kan begini ya teman-teman. Nah pada waktu kita mulai menekan kopling, ini kan dia bergerak maju sambil berputar seperti yang sudah saya jelaskan dari awal tadi ya. Nah waktu kita melepas kopling, kaki kiri kita itu tidak boleh nempel di pedal kopling. Kalau kita menempel di pedal kopling, maka ini akan maju terus ya, kemudian ini akan berputar terus. Sedangkan si deck laher ini tugasnya adalah pada saat kita mulai menekan kopling. Tapi setelah koplingnya kita lepas, ini tidak bekerja lagi teman-teman. Nah jadi yang pertama, kaki kiri kita sering menempel di pedal kopling ya, sehingga ini menekan terus dan dia berputar terus. Yang kedua, setelan koplingnya terlalu tinggi. Jadi pada saat menyetel kopling ini tuh terlalu tinggi, jadi ini neken terus ya, neken si ujungnya si deck group ini ya teman-teman. Nah itu yang mengakibatkan cepat rusak si deck laher ini. Jadi jangan kaget kalau belum sampai setahun atau baru setahun ini deck laher sudah rusak lagi. Untuk kemungkinan lain ya, bisa juga kualitas barangnya ya teman-teman. Mungkin kita sempat ganti dulu, tapi kita pakai kualitas yang ya maksudnya cacat produksi gitu ya, kurang bagus. Itu juga bisa, karena kan dalamnya ada gotri itu sama ada pelumas ya. Jadi pedal kopling itu harus ada spasi sedikit baru kena, paham ya teman-teman ya. Jadi jangan kita pas nginjak udah kena, jadi dia harus ada space. Jadi kasih longgar sedikit space-nya, artinya pada saat kopling dilepas ini dia bebas, tidak menempel di sini. Nah jadi dengan begitu si deck laher ini akan awet. Nah kemudian teman-teman kalau misalnya nanti memang harus nurunin memang sudah kejadian betul ya, memang teman-teman mobilnya harus turun kopling nih gara-gara si deck lahernya bermasalah.
Nah, saya mau ingatkan sama teman-teman untuk sekalian dicek dekrupnya sama si kanvas koplingnya. Ini dicek sekalian. Walaupun gejala awalnya hanya di deklaher ya, tapi ini harus tidak boleh luput ya, harus dicek. Nah, ini harus dilihat ketebalan kanvasnya ini. Kalau misalnya ini udah dekat paku di sini udah tipis, ya ini berarti harus diganti sekalian. Atau per di sini sudah pada longgar nih, itu harus diganti sekalian sih kanvas koplingnya. Walaupun kita beralasan nurunin kopling itu hanya gara-gara si deklahar ini ya teman-teman ya. Sebab kenapa yang kita sebut kopling set itu ini ya, yang suka kita sebut kopling set itu 3 ini, dekrup, deklahar, sama kanvas kopling. Itu yang kita sebut kopling set. 3 ini yang selalu direkomendasikan oleh toko ya, kalau kita beli selalu 1 set. Nah, kemudian teman-teman juga yang cek bagian sini yang sudah saya bilang tadi itu ya, tidak boleh sampai gelombang. Sama ini tidak boleh gelombang, nanti bisa bergetar mobilnya teman-teman. Apa ciri-ciri kerusakan pada mobil kita kalau saat menginjak kopling ya? Sekarang kita sudah dapat jawabannya dari sini. Besar kemungkinannya teman-teman ya, tetapi tidak menutup kemungkinan juga memang ini sudah waktunya diganti teman-teman, mungkin karena usia mobilnya. Oke teman-teman ya, jadi di kesempatan kali ini saya hanya membahas mengenai si deklahar ini. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa bermanfaat buat teman-teman sebagai tambah-tambah lagi pengetahuan kita mengenai sistem kopling pada mobil manual.